Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Helena, ST, MKom, selaku dosen mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Perkenalkan, nama saya Sunarji, NIM 0483879771 dari UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tugas 1 pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. 1. Input data kamar yang berisikan program harus memiliki data kamar hotel yang disimpan dalam array. 2. Setiap kamar harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaan. 3. Minimal terdapat 4 tipe kamar seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Kedua, pemesanan kamar, yaitu program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan kamar hotel berdasarkan daftar kamar yang tersedia. 2. Pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginap dalam malam. 2. Contoh format input pemesanan: nomor kamar 101, lama menginap 3 malam. Ketiga, menghitung total biaya. Dengan 1. Program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Selanjutnya, biaya tambahan pajak sebesar 10% dari total biaya reservasi. 2. Biaya layanan sebesar 50.000 per kamar. Diskon dan penawaran khusus, diskon 15% jika total biaya reservasi melebihi 500.000. Gratis sarapan untuk semua tamu jika total biaya reservasi melebihi 300.000. Keempat, mencetak struk reservasi. Program harus dapat mencetak struk reservasi yang berisi daftar kamar yang dipesan, seperti nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, harga per kamar. 2. Total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanan, informasi pajak, biaya pajak, dan biaya layanan. Jika ada diskon atau penawaran, tampilkan informasi harga setelah diskon atau penawaran. Oke, untuk soal jawaban nomor 1, menginput daftar kamar. Di sini saya menggunakan perintah sebagai berikut. Untuk kelas, saya gunakan nama kamar, in, nomor, string, tipe, double, harga per malam, boolean tersedia. Publik kamar dengan berisikan this titik nomor sama dengan nomor, this titik tipe sama dengan tipe, this titik harga per malam sama dengan harga per malam, this titik tersedia sama dengan true. Jadi ini adalah perintah-perintah yang akan nanti dibuat dalam aplikasi Java. Selanjutnya, publik kelas reservasi hotel, static kamar, kamar list, yaitu dengan cara new kamar, buka kurung, nomor 2101 dengan tipe standar, harga per malam 150.000. Kedua, new kamar, nomor 102 dengan tipe superior dengan harga per malam 200.000. Yang ketiga, new kamar nomor 103 tipe deluxe dengan harga per malam 250. Yang keempat, new kamar nomor 104 dengan tipe suite, harga per malam 300.000. Selanjutnya,
public static void main scanner input sama dengan new scanner, in maksimal pesanan sama dengan 3, in kamar dipesan sama dengan new in kamar inap lama inap sama dengan new in jumlah pesan sama dengan 0. Sistem titik out print ln daftar kamar. Jadi untuk membuka daftar kamar nanti di aplikasi di perintah terakhir harus bisa memunculkan nomor-nomor kamar yang sudah tertera di aplikasi. 2. Jumlah pesanan sama max pesanan sistem titik out print memasukkan nomor kamar 0 untuk selesai. In nomor input next in. If no sama dengan 0 break. Kamar K sama dengan cari kamar. K sama dengan 0. K sama dengan tersedia. Jadi nanti di aplikasi kita bisa mengetikkan dengan cara mencari nomor kamar yang sudah terdaftar di aplikasi. Kalau tidak ada nomor di sini, tidak bisa digunakan untuk mencari nomor kamar yang sudah terdaftar di aplikasi. Kedua, penjelasan lama menginap dan memesan kamar dengan perintah sebagai berikut. Sistem titik out print masukkan lama menginap malam, in malam sama dengan input titik next in kamar dipesan jumlah pesan sama dengan no, lama inap jumlah pesan sama dengan malam, K tersedia sama dengan false jumlah pesanan. Jadi perintah ini adalah untuk memasukkan berapa lama kita menginap, misal 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maksimal di sini kan perintahnya di 3 hari, kalau kita 4 hari tidak bisa karena tidak sesuai perintah yang ada di Java. Ketiga, menghitung total biaya dengan perintah sebagai berikut. Double pajak sama dengan total kali 0 total kali 0,10. Double layanan sama dengan jumlah kali 50.000. Double total sementara sama dengan total plus pajak plus layanan. Double diskon sama dengan 0. Gorengan sarapan sama dengan false. Jika total lebih besar dari 500.000, diskon sama dengan total sementara kali 0,15%. Jika nanti total reservasinya melebihi 300.000, maka nanti sarapannya gratis. Oke, double total akhir sama dengan total sementara dikurangi diskon. Dengan perintah sistem titik out print format subtotal titik 2 rp persen kali 0 f per n titik 2 total. Sistem titik out print f format titik 2 titik atas 2 pajak 10% titik 2 rp persen titik 0 f per n titik 2 koma pajak. Sistem titik out print f format titik 2 biaya layanan titik rp persen 0 titik f per n titik 2 sama dengan layanan. Jika diskon 0 jadi 0, sistem titik out print f format diskon 15% min rp persen titik 0 f per n diskon. Jika sarapan, sistem out print ln x bonus gratis sarapan. Sistem titik out print f format total bayar titik 2 rp persen titik 0 f per n koma total akhir. Untuk yang ini adalah perintah nanti ketika muncul jumlah diskon, sarapan gratis, total akhir, total pajak layanan.
Yang keempat, cetak struk dengan perintah sebagai berikut. Cetak struk sama dengan kamar dipesan, lama inap, jumlah pesan, input, close. Public static void cetak struk sama dengan lama inap, jumlah, sistem print x struk reservasi, double total, for i in i sama dengan 0, jumlah i plus plus. Di sini nanti akan memunculkan struk reservasi setelah kita nanti akan memilih mentransaksi kamar yang akan kita pilih nanti. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Di sini daftar kamar yang tersedia adalah kamar 101 dengan tipe standar 150 per malam, kamar 102 dengan standar superior biaya 200.000 per malam, kamar 3 deluxe 250 per malam, kamar 104 bertipe suite biaya 300.000 per malam. Oke, kita contohkan, kita ambil kamar nomor 101. Kita enter. Berapa lama kita menginap? Bisa kita akan menginap 1 hari. Kita kosong, selesai. Di struk reservasi akan muncul dengan terlampiran sebagai berikut. Kamar 101 bertipe standar 1 malam kali 150.000, subtotal 150.000, pajak 10% sama dengan 15.000, biaya layanan sama dengan 50.000, total bayar sama dengan 215.000. Ini sesuai yang perintah kita yang kita masukkan. Kita mengetikkan kamar 101 dengan lama menginap 1 malam dengan rincian sebagai berikut. Kita coba lagi. Kita coba nomor kamar 102. Lama menginap 2 hari. Di struk reservasi akan muncul kamar 102 dengan bertipe superior 2 malam kali 200.000 sama dengan 400.000 dengan subtotal 400, pajak 10% sama dengan 40.000, biaya layanan sama dengan 50.000, bonus gratis sarapan karena transaksi melebihi 300.000, total bayar sama dengan 490.000. Kita coba lagi. Contoh yang ketiga, kita pakai ambil kamar nomor 103. Lama menginap 3 hari. Oke, di struk reservasi akan muncul kamar 103 bertipe deluxe 3 malam kali 250 sama dengan 750. Subtotal sama dengan 750, pajak 10%, 75.000, biaya layanan sama dengan 50.000, diskon 15% sama dengan 131.250, total bayar sama dengan 743.750. Oke, yang contoh yang keempat, kita gunakan nomor 104. Lama menginap 3 hari juga, 3 malam. Subtotal dengan kamar rincian sebagai berikut. Kamar 104 bertipe suite 3 malam 300.000 sama dengan 900.000. Subtotal sama dengan 900.000. Pajak 10% 90.000. Biaya layanan 50.000, diskon 15%, min 156.000, total bayar sama dengan 884.000. Ini sesuai dengan perintahnya, yaitu kita pilih kamar 104 dengan lama menginap 3 malam. Nomor kamar
sesuai berikut. Oke, kita coba lagi. 102 3. Dengan struktur reservasinya yaitu kamar 102 tipe superior 3 malam 200.000 sama dengan totalnya 600.000, subtotal 600.000, pajak 10% 60.000, biaya layanan 50.000, diskon 15%, min 106.500, total bayar 603.50.000. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih ada kurang, mohon bimbingan dan arahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.